Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Udi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas mengenai rendahnya ICT literasi berdampak pada maraknya kejahatan dunia cyber. Apa saja yang melatar belakangi diskusi kita pada sesi kali ini? Yang pertama yaitu perkembangan era Society 5.0 di mana manusia lebih ditonjolkan dalam penggunaan informasi, komunikasi, dan teknologi. Kemudian yang kedua ada migrasi aktivitas dari onsite menuju online. Sebagai contoh, perkuliahan di Universitas Cyber Asia, di mana metode pembelajarannya 100% full online learning. Kemudian yang ketiga ada dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan information, communication, dan teknologi. Kira-kira apa saja output dan target capaian pada diskusi kita kali ini? Yang pertama, menguasai penerapan ICT literasi. Kemudian yang kedua, mempertahankan jati diri di era digitalisasi, di mana banyak sekali paham-paham baru disusupkan menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat langsung bagi pengguna sosial media. Dan yang terakhir, menggunakan media jurnal online untuk media sharing. Apa itu ICT literasi? ICT literasi adalah singkatan dari Information and Communication Technology. Adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mengelola dan menggunakan sumber-sumber informasi dan berkomunikasi menggunakan teknologi sehingga proses transfer knowledge berjalan dengan baik sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Kemudian di dalam Information, Communication, and Technology juga dikenal komunitas digital. Apa itu komunitas digital? Yang pertama, the borderless world, di mana dunia yang tidak terbatas ruang, jarak, dan waktu, sehingga komunikasi bisa dilakukan secara cepat. Kemudian yang kedua ada cyberspace, yaitu dunia komunikasi berbasis komputer dengan realitas virtual. Yang ketiga ada cybercrime, yaitu perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara memakai komputer sebagai alat atau objek untuk mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang lain. Dan yang terakhir cyber security, yaitu keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan internet. Berikut ini beberapa istilah yang biasa digunakan untuk mendefinisikan mengenai cybercrime. Yang pertama ada hacker, kemudian yang kedua ada cracker, yang ketiga ada carder, kemudian yang keempat ada deface, yang kelima ada breaker, kemudian yang keenam ini ada cyberbullying, di mana Indonesia saat ini menempati urutan tertinggi di dalam sosial media yang sangat buruk atau negatif. Kemudian yang ketujuh ada ransomware, dan yang terakhir ada plagiarism. Biasanya kegiatan ini dilakukan maraknya di dunia perkuliahan, dunia kampus, di mana banyak sekali karya-karya tulis orang lain dijiplak, di copy paste tanpa izin, dan tidak merubah sedikit pun maksud dan inti di dalam tulisan tersebut. Berikut ini tips dan trik keamanan di dunia cyber. Yang pertama, rutin mengganti password. Secara berkala, password yang kita gunakan pada layanan online harus rutin diganti agar pola-polanya tidak terbaca. Kemudian yang kedua, jangan gunakan password sama. Kemudian yang ketiga, aktifkan multi authentication, yaitu perlindungan secara berlapis sehingga keamanan menjadi lebih terjamin. Kemudian yang keempat, hindari wifi publik saat bertransaksi online. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi potensi diretasnya jaringan yang kita pakai. Kemudian yang kelima, tidak menyimpan password transaksi di media yang kita gunakan. Ini sangat riskan, sangat berbahaya ketika perangkat atau device kita hilang sehingga bisa diakses oleh orang lain. Kemudian yang keenam, menghubungi pusat kontak cyber ketika menemukan kejahatan-kejahatan di dunia maya. Kemudian apa saja yang bisa kita simpulkan dari diskusi singkat kita kali ini? Dengan belajar literasi digital, kejahatan-kejahatan di dunia maya bisa dieliminasi oleh pengguna layanan online.
Perubahan tidak bisa dicegah, terutama kemajuan teknologi dan informasi, namun sebagaimana pengguna bisa menyesuaikan dan mengendalikan melalui pembelajaran literasi, teknologi, dan informasi. Sekian dari saya pada sesi diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semua. Terima kasih.